Bismillahirrahmanirrahim. Halo Solihah, gimana kabarnya? Tetap semangat belajar fisika bersama Bu Ari. Di sini kita akan kupas isi dari buku bilingual fisika SMA kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff, halaman 54 sampai 55. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff bunyinya jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Persamaannya bisa kita tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff bunyinya di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Persamaannya, untuk rangkaian tertutup atau satu siklus loop, kita tulis sigma E plus sigma IR sama dengan 0. E di sini adalah GGL listrik dan I arus, R-nya adalah tegangan. Kemudian untuk menentukan tegangan antara dua titik, kita gunakan persamaan V sama dengan sigma GGL plus sigma IR. Cara menentukan kuat arus listrik dan tegangan antara dua titik dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, buat arah loop. Loop di sini adalah sebagai arah arus perumpamaan. Yang kedua, gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk menentukan besar kuat arus listrik dan tegangan antara dua titik seperti persamaan yang sudah kita tulis, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0 dan V sama dengan sigma GGL plus sigma IR. Sebagai contoh, perhatikan rangkaian listrik berikut. Perhatikan rangkaian tertutup berikut dan tentukan yang pertama kuat arus listrik yang mengalir dan yang kedua adalah tegangan antara titik A dan B. Bagaimana caranya? Perhatikan penyelesaian berikut. Pertama, sesuai langkah yang sudah kita tulis, kita buat arah loop. Di sini arah loop kita buat searah jarum jam. Sebenarnya tidak harus searah jarum jam. Kalaupun mau dibuat berlawanan dari jarum jam, itu boleh. Karena ini adalah arah arus perumpamaan. Begitu. Misalkan nanti hasil arusnya itu positif, berarti arah arus itu mengikuti arah loop. Dan seandainya hasilnya negatif, berarti arah arus itu berlawanan dengan arah loop. Seperti itu. Setelah kita buat arah loop, kita tulis persamaan sesuai dengan hukum Kirchhoff 2 dengan catatan kita pakai arah arus positif itu jika searah loop dan sebaliknya negatif jika berlawanan loop. Kemudian GGL bernilai positif jika loop bertemu dengan kutub positif dan sebaliknya. Jika negatif itu berarti dia loopnya bertemu dengan kutub negatif. Persamaannya kita gunakan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke, di sini untuk GGL ada 1, 2, 3. Loop ini kita gerakkan seperti ini. Maka dia untuk GGL1 dia akan bertemu kutub positif. Maka nilai E1 itu positif. Kemudian kita putar lagi loopnya seperti ini. Kita putar. Ketemu E2 itu dengan kutub positif. Di sini kutub positif yang panjang, kutub negatif adalah yang pendek. Maka E2 ini loopnya bertemu dengan kutub
positif, berarti bernilai positif. Kita putar kembali loopnya seperti ini. Ketemu GGL 3, E3 itu adalah ketemu kutub di sini pendek. Jadi loopnya berputar seperti ini, arah putarnya, ya. Ketemu kutub negatif. Oke, nih di sini dia adalah negatif. Ini negatif. Kemudian maka E3 ini negatif. Plus I, karena di sini adalah satu rangkaian tertutup, satu loop, maka I-nya hanya ada satu dan kita ambil positif. Kita asumsikan bahwa arah arusnya itu adalah searah jarum jam, searah dengan loop. Dikali R, I kali R, R-nya ada R1, R2, dan R3, sama dengan 0. Ini kurang tutup kurung. Oke. Hasil perhitungannya kita masukkan E1 4, E2-nya 6, E3-nya min 8, plus I, R1 2, R2 3, R3-nya 4, sama dengan 0. Kita hitung 4 tambah 6 min 8, berarti di sini min 2, positif 2. Plus di sini R-nya 2 tambah 3 plus 4, 9I. Maka ini kita pindah ruas. 2-nya kita pindah ruas berarti negatif 2. Maka I-nya akan ketemu salah. Itu pindah ruas itu lupakannya kan yang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Halo Solih Solihah, gimana kabarnya? Tetap semangat belajar fisika bersama Bu Arin. Pak, starter deh. Apa bisa mau? Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Solih Solihah, apa kabar? Tetap semangat belajar fisika bersama Bu Arin. Kali ini kita akan kupas isi dari buku Fisika Bilingual SMA kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff halaman 54 sampai 55. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Bisa kita tulis persamaannya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff bunyinya, di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Persamaannya kita tulis untuk rangkaian tertutup atau satu siklus loop, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Untuk menentukan tegangan antara dua titik bisa kita gunakan persamaan P sama dengan sigma E plus sigma IR. Cara menentukan kuat arus listrik dan tegangan antara dua titik dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, buat arah loop. Loop di sini adalah sebagai arah arus perumpamaan. Yang kita belum tahu arah arusnya itu kemana, kita perlu buat arah arus perumpamaan. Yang kedua, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk menentukan besar kuat arus listrik dan tegangan antara dua titik. Yang persamaannya sudah kita tulis, sigma E plus sigma IR sama dengan 0, dan untuk menentukan tegangan, V sama dengan sigma E plus sigma IR. Sebagai contoh, perhatikan rangkaian listrik berikut. Berdasarkan rangkaian, tentukan kuat arus listrik yang mengalir dan tegangan antara titik A dan titik B. Penyelesaiannya, perhatikan, sesuai langkah yang sudah kita tulis sebelumnya. Pertama kita buat arah loop. Oke, di sini arah loop kita buat searah jarum jam. Sebenarnya untuk arah loop tidak harus searah jarum jam. Kalau mau dibuat berlawanan juga boleh. Nanti untuk arus itu menyesuaikan. Misalkan hasilnya positif, berarti arah arus itu searah loop. Kalau negatif, berarti berlawanan dengan loop. Setelah ditentukan arah loop, kita tulis persamaannya sesuai dengan hukum Kirchhoff 2.
Kemudian di sini ada catatan, arah arus positif itu jika searah loop dan sebaliknya. Jika berlawanan arah loop berarti nilainya negatif. Kemudian untuk GGL bernilai positif jika loop bertemu dengan kutub positif dan sebaliknya. Negatif jika loop bertemu dengan kutub negatif. Oke, sesuai persamaan sigma E plus sigma IR. Maka di sini nanti kita dapatkan kalau loop ini kita putar dari sini searah jarum jam, dia akan bertemu dengan kutub positif dari E1. Di sini ada E1, loop ini bertemu dengan kutub positif, maka E1 bernilai positif. Kemudian kita putar kembali sampai ketemu E2. Di sini ketemu kutub positif lagi, maka E2-nya positif. Kemudian putar lagi, ketemu kutub negatif dari E3. Jadi E3 di sini dia bertemu dengan kutub negatif. Kutub negatif itu adalah kutub yang kakinya pendek. Ini kakinya pendek. Maka E3-nya bernilai negatif. Kalau kakinya panjang, dia positif. Plus sigma IR. Karena di sini dia satu loop, satu rangkaian tertutup, maka I-nya hanya ada satu. Hanya kita tulis I saja. Nanti seandainya pakai dua loop, itu nanti ada I1, I2, I3. Seperti itu. Kemudian dikalikan total R. Di sini R-nya ada R1, R2, R3, kita jumlah. Dan R di sini dia tidak punya arah, dia selalu positif. Yang punya arah itu adalah arus. Dan GGL dia ada kutub positif dan negatif. Sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. Untuk GGL 1 dia 4, GGL 2-nya 6, GGL 3-nya 8 bernilai negatif, plus I kali R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya 4 sama dengan 0. Di sini 4 tambah 6 dikurangi 8 berarti 2, 2 plus 3 plus 4 9 sama dengan 0. Oke, kita pindah ruas untuk 2 di sini menjadi min 2, pindah ruas, maka I-nya didapat min 2/9. Kita sederhanakan min sepertiga atau min 0,33 ampere. Nilai negatif di sini artinya sesuai dengan catatan dia positif itu ketika searah dengan loop. Kalau negatif berarti arah arusnya dia berlawanan dengan loop. Berarti arah arusnya di sini adalah berlawanan jarum jam karena arah loopnya searah jarum jam seperti itu. Selanjutnya untuk menentukan beda potensial ujung-ujung AB atau dari titik A ke titik B, di sini kita gunakan persamaan VAB sama dengan E2 plus IR1. Di sini kita gunakan E2 karena yang berada di antara A dan B itu adalah GGL2 dan kita gunakan R1 sesuai dengan yang ada di titik A ke B. Untuk nilainya GGL2 nanti dia bernilai positif karena kita masuk pakai loop. Sesuai dengan arah loop dia bertemu kutub positif ya. Di sini loopnya kalau kita putar seperti tadi, ini ketemu dengan GGL2 yaitu kutub positif yaitu garis panjang. Berarti GGL2-nya positif 6 plus I-nya sudah kita dapat tadi adalah min 0,33 karena di sini loopnya searah tapi arusnya dia melawan loop, berarti I-nya kita masukkan negatif 0,33 dikalikan R1 2 hasilnya 6 min 0,66 berarti
5,3 volt. Demikian pembahasan contoh soal hukum Kirchhoff 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya.